sobat ASN semuanya, perkenalkan saya Nadia dan saya mau pantun dulu nih pertama kali. Mang Dadang makan sekuteng, selamat datang di Oblesan Gayeng. Yeay. Salam kenal teman-teman semuanya, selamat datang di episode pertama podcast BKD Provinsi Jawa Tengah yang bertajuk Obrolan Santai ASN Gayeng atau bisa disingkat jadi Oblesan Gayeng. Nah, Oblesan Gayeng ini nanti akan menyediakan informasi kepegawaian untuk teman-teman ASN semuanya tentunya. Nah, keren banget kan BKD Provinsi Jawa Tengah udah punya podcast kekinian banget gak tuh? Nah, untuk episode pertama kali ini kami sudah menyiapkan topik yang sangat istimewa, yang mana topik ini itu jadi hot topik teman-teman dari tahun lalu, bahkan dari sampai tahun sekarang. Apa itu? Ada yang tahu? Ya benar banget, penyederhanaan birokrasi. Nah kali ini kita akan bahas penyederhanaan birokrasi bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Wisnu Zaro, MSI. Halo Pak Wisnu, apa kabar? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah Mbak Nadia. Gimana Mbak Nadia? Saya juga sehat Pak, luar biasa bahagia hari ini ketemu Pak Wisnu soalnya. Oh ya Pak, bagaimana ini Pak hari-harinya selama pandemi COVID yang sudah 2 tahun ini Pak? Hari-harinya gimana Pak? Apakah lebih berat gitu? Apalagi kan sekarang banyak akses-akses pelayanan umum yang kita susah untuk menjangkaunya karena kita dibatasi oleh apapun begitu. Saya kira sekarang sudah terbiasa. Kalau yang pertama waktu tahun 2020 bulan Maret itu ya, itu mungkin agak berat juga ya. Tapi sekarang kalau terbiasa, bahkan kalau kita keluar tuh nggak pakai masker itu ada sesuatu yang kurang begitu. Sudah menjadi kebiasaan ya Bapak kebiasaan, ya? betul. New normal teman-teman, ya, betul Bapak? Betul. Nah, baik. Nah teman-teman, karena kebetulan episode pertama kita sudah bisa menghadirkan narasumber Bapak Kepala BKD sendiri, suatu kehormatan tentunya kan. Saya mau tanya dulu nih Pak Wisnu, apa tanggapan Pak Wisnu terhadap adanya podcast BKD? Apalagi ini baru Bapak, harapannya apa? Harapan saya podcast BKD ini akan menjadi media komunikasi antara BKD, terutama bidang pengelolaan kepegawaian dengan instansi di luar BKD, artinya instansi di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, baik itu nanti mulai dari unit terkecil UPT sampai nanti SKPD, jadi bisa koordinasi komunikasi melalui podcast ini. Harapan kami semacam itu sehingga semua produk-produk peraturan yang terkait dengan masalah kepegawaian bisa disosialisasikan di sini. Bahkan nanti mungkin kita akan mengambil beberapa narasumber yang terkait masalah pengelolaan kepegawaian, kita undang ke studio ya ini ya, studio. Iya, studio gaya banget studio gitu di BKD ini. Saya mengucapkan terima kasih teman-teman BKD, memang hebat semuanya. Luar biasa, amin. Semoga kita bisa mewujudkan harapan dari Pak Kepala BKD tidak hanya hari ini, tapi seterusnya. Baik, ngomong-ngomong nih sebelumnya, baju kita matching Pak. Padahal tidak janjian. Iya tidak janjian loh teman-teman. Bahkan ini pertama kali nih saya ngobrol langsung dengan Pak Kepala BKD. Agak grogi nih teman-teman, tapi saya harus menahannya. Oke baik. Jadi teman-teman semuanya, Pak Wisnu ini kurang lebih sudah 3 tahun menjabat ya Pak, ya, sebagai Kepala BKD. Nah mungkin Pak Wisnu bisa menceritakan apa suka dukanya atau mungkin apa Pak tugas terberat yang pernah Bapak emban selama menjabat? Saya kira perubahan-perubahan yang terkait dalam pengelolaan kepegawaian itu dengan pelaksanaan sistem RIT itu kan kita masuk ke BKD itu baru-barunya, artinya itu program atau kebijakan pemerintah tentang sistem RIT ini baru tahun 2014, kemudian kami masuk 2016. Itu pas penyesuaian itu cukup berat gitu. Dan terutama yang terberat saya kira itu masalah manajemen talenta ini yang sangat berat. Kalau yang lain saya kira biasa, karena kita sudah sejak dahulu memang bekerja keras mulai dari masuk pagi kadang-kadang sampai malam, jadi kita sudah terbiasa sehingga hal-hal yang berat itu kita lalui dengan senang hati karena memang kalau mencintai pekerjaan atau istilahnya sekarang itu istilahnya passion ya, passion kita itu memang cocok di pengelolaan kepegawaian itu hal-hal yang berat itu dianggap itu suatu hal yang tantangan bagi kita gitu. Jadi sampai saat ini insya Allah semua terlalu dengan baik. Memang yang terberat saya pikir adalah masalah pengembangan manajemen talenta ini, di mana manajemen talenta itu kan endingnya adalah memilih kader-kader potensial terpilih untuk dilakukan suksesi kepemimpinan. Kalau terjadi perubahan kepemimpinan, otomatis mereka ini yang akan dilakukan sebagai suksesnya. Artinya dengan demikian ini terdapat mungkin hal-hal yang mungkin
kadang-kadang itu ada pertentangan antara mereka yang tidak sependapat dengan kita. Mungkin ini karena perubahan sistem, di mana sekarang dengan menggunakan metode-metode yang terukur, objektif dan transparan ya, dan dapat dipertanggungjawabkan, katakanlah akuntabel, sehingga ini mungkin pegawai kita itu belum terbiasa dengan cara ini, sehingga ini perlu penyesuaian, sehingga ada beberapa orang yang mungkin bersikap, ada yang setuju itu lebih banyak kayaknya, tetapi yang tidak setuju juga banyak. Artinya tidak setuju itu biasanya terekspresikan di dalam sikap dan perilaku, kadang-kadang itu ya sedikit agak nyinyir, mengkritik, ya mungkin juga di belakang pada ngerasani macam-macam BKD sekarang begini semacam itu hal yang biasa. Dan bahkan mungkin ada beberapa pimpinan yang belum terbiasa dengan cara ini, sehingga kadang-kadang itu sedikit ada perubahan itu protes kepada kita itu baik melalui WA, melalui ucapan, itu sudah terbiasa. Terutama yang tadi manajemen talenta, sistem merit kita ini. Sistem merit itu kan memang menjadikan perubahan di segala bidang, khususnya dalam pengelolaan kepegawaian, mulai dari perencanaan kebutuhan sampai masalah pensiun, itu sangat bagus sekali, tetapi memang butuh penyesuaian diri yang baik gitu, untuk bagi baik kebijakan itu disesuaikan diri maupun yang ASN harus dapat menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi semacam ini. Maka mungkin pada kali ini yang perlu saya sampaikan. Berat ya Pak dinamikanya, karena kita mengurus SDM ya Pak, Betul. mengurus kepegawaian, berurusan sama orang lain itu dinamikanya sangat luar biasa teman-teman, karena kan manusia itu punya perasaan yang harus kita jaga, punya pikiran juga, berbeda dengan kalau kita mengurusi mungkin benda mati atau uang dan lain sebagainya. Nah mereka kan nggak bisa baper gitu istilahnya. Baik Bapak, tadi Bapak juga menyebutkan tentang manajemen talenta. Apa sih manajemen talenta? Nanti ya teman-teman kita bahas ya. Sebelum kita masuk ke situ, mungkin Bapak bisa kasih gambaran dulu Bapak, profil ASN di Provinsi Jawa Tengah. Artinya profilnya bagaimana kondisinya. Iya begitu ya. betul. Saya pikir setelah sistem merit itu diimplementasikan, itu menurut saya itu perubahannya luar biasa. Yang terlihat saat ini adalah masalah disiplin. Ya, saya kira sekarang ini dengan adanya kita bersikap adil, artinya dalam pengelolaan kepegawaian tidak ada yang diistimewakan. Semua pegawai selalu katakan ASN adalah istimewa semuanya, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada ASN itu semuanya bersikap adil tadi. Adil pertama adalah sesuai kualifikasi, sesuai dengan kompetensi, kinerja, dan bersikap adil. Di sini perubahannya sangat luar biasa. Artinya bahwa mereka mulai disiplinnya semakin bagus. Kemudian kinerjanya sudah terlihat mulai. Karena disiplin itu merupakan bagian dari aspek yang terpenting di dalam seorang untuk bagaimana pengelolaan dirinya untuk masa kedepannya itu. Artinya bahwa mereka itu dengan kinerja yang bagus, disiplin bagus, dapat nanti akan berubah menjadi kinerjanya lebih baik. Dan kinerja sekarang dengan penilaian kinerja yang sangat perubahannya sangat drastis ya, dengan ada penilaian 360 derajat atau penilaian sikap dan evaluasi, bukan sikap itu apa? Sikap dan perilaku ya, penilaian sikap dan perilaku yang secara objektif. Kemudian SKP kita juga saat ini walaupun belum objektif banget, tetapi sudah mendekati, sudah mulai mengarah ke sana. Itu otomatis mereka juga semakin deg-degan sekarang. Deg-degan kalau tidak melakukan hal yang terbaik. Karena termasuk hukuman disiplin yang kita tegakkan tidak memandang bulu, artinya itu siapapun juga, itu entah itu anaknya siapa, kalau dia melakukan pelanggaran disiplin ya kita tegakkan hukuman disiplin dengan bagus. Akhirnya kita lihat setiap kita melakukan sidang hukuman disiplin itu semakin terlihat bahwa pelanggaran yang sifatnya berat itu semakin terkurang. Dan sekarang ini masih dalam hal kaitannya penyelesaian masalah absensi, presensi. Mungkin banyak ASN kita itu masih kadang-kadang lupa menggunakan HP untuk absensi ya, dan sebagainya itu, sehingga ternyata beliau nggak tahu mungkin kalau sebenarnya proses daripada presensi lewat Android HP ini itu sampai di BKD tercatat dalam waktu itu juga. Kalau dia masuk jam 6 pagi ya jam 6 pagi tercatat betul, dan itu bisa dicek oleh BKD, sehingga mereka tidak bisa mengelak. Artinya kalau dia mengatakan saya kan masuk tapi faktanya absensi ini tidak ada ya, saya lupa, kalau lupa harus lapor sama pimpinannya. Baik Pak Wisnu Ya. Sekarang ini kan kita Indonesia didominasi oleh generasi milenial, generasi Z, generasi masa kini. Meskipun untuk di
ASN sekarang ini mungkin jumlahnya belum terlalu banyak ya Bapak ya. Betul. Tapi kan nanti ke depannya tetap kita yang akan meneruskan roda pemerintahan begitu. Nah, apa harapan Bapak terhadap generasi ASN yang sekarang ini, generasi saya maksudnya. Nah, apalagi sekarang ini kan sudah ada seleksi CPNS, seleksi P3K, dan ada sekolah dinasan. Monggo Bapak. Baik, harapan kami dengan adanya sistem seleksi penerimaan ASN, baik itu dengan melalui CPNS maupun P3K, itu saya pikir juga termasuk pendidikan dinas, karena ikatan dinas atau sekolah ikatan dinas itu juga tesnya juga berbeda, menyesuaikan dengan CAT, menyesuaikan dengan CPNS lah begitu, sehingga mereka akan terpilih orang-orang yang memang memenuhi kriteria yang sangat tinggi. Karena passing grade-nya itu orang masuk passing grade belum tentu dia itu akan diterima, tetapi dia harus bersaing lagi yang menduduki 1x3. Artinya kalau formasi itu 1, maka dibutuhkan untuk tes selanjutnya 3 orang terbaik dari yang masuk passing grade. Jadi semakin direpes kembali. Nah, ini harapan kami baik ASN maupun penerimaan ASN baik itu CPNS maupun P3K maupun pendidikan ikatan dinas atau ASN yang melalui pendidikan dinas ini, harapan kami bahwa apa yang diharapkan kita menjadi seorang ASN yang profesional, berintegritas dan akuntabel itu dapat dibuktikan atau dapat diimplementasikan oleh orang-orang atau calon-calon kader PNS atau ASN yang hebat ini, karena mereka sudah secara intelektual mereka sudah memenuhi kriteria yang menurut saya itu ukurannya sudah tinggi lah, grade-nya sudah tinggi. Namun memang ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, mungkin katakanlah itu semacam rekayasa atau metode bagaimana mereka itu dalam menyesuaikan diri dengan budaya-budaya setempat, kaitannya dengan masalah misalkan mentaati aturan. Kemudian mereka PNS itu saya katakan bahwa secara khusus bahwa kebebasan orang yang sudah menjadi PNS itu tergadaikan dengan aturan-aturan yang di ASN. Gitu. ASN itu memiliki aturan-aturan yang berbeda dengan pegawai-pegawai di luar, mungkin begitu. Jadi diantaranya adalah mereka harus memiliki integritas. Integritas itu juga sangat sulit. Apakah kalau memang dari awal kejujuran, integritas salah satunya adalah indikatornya kejujuran. Apakah kalau memang dari awal dia itu sejak kuliah sudah tidak jujur misalkan itu, tidak jujur pun kalau dia itu secara intelektual otak kirinya itu bagus, ya bisa masuk menjadi CPNS, karena hasil-hasil tes CPNS itu instrumennya, alat ukurnya adalah ukur yang cenderung ke otak kiri ya, otak kiri, bukan masalah integritas belum terlalu atau belum bisa diukur dengan baik. Nah, disinilah maka dari awal kita dari PNS ini harus lebih kita tekankan, kita rekayasa atau misalkan dalam hal kelola agar mereka itu integritasnya lebih bagus, kemudian satu lagi nasionalisme lebih bagus, kemudian juga masalah otomatis dengan nasionalisme mencintai negara itu mereka akan tetap mempertahankan hal-hal yang dasar negara maupun mungkin hal yang dibangun oleh funding-funding kita, misalnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan mereka adalah Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, itu kan terinternalisasi di dalam dirinya, sehingga dia secara tidak langsung mereka sudah, kalau itu ada orang-orang yang akan merusak itu sudah tahu, artinya sudah paham, sehingga dia akan mencari metode-metode apa agar mereka itu tidak terpengaruh ke sana. Tetapi kita tahu bahwa tadi disampaikan bahwa sekarang ASN itu kan milenial ya. Iya, milenial itu kan memang cenderung mereka itu tidak bisa diikat, aturan-aturan ketat gitu. Dan mereka cenderung kemandiriannya itu lebih bagus, dan kemudian lagi bahwa mereka itu penggunaan IT-nya lebih bagus-bagus. Nah, IT ini kalau tidak dimanfaat dengan baik, mereka juga akan bahaya juga. Karena di dalam kentan-kentan di dalam perkembangan informasi teknologi itu semakin terbuka, sehingga dampaknya juga harus kita antisipasi dengan mungkin aturan-aturan dengan hubungan yang lebih baik lagi. Saya harapkan nanti ASN itu lebih cenderung punya tetap, walaupun mereka milenial, punya budaya Jawa, saling tolong-menolong, menghormati yang lebih tua, sopan santun, kemudian dalam diskusi pun tidak duding-duding, tapi juga harus menghargai siapa
orang tuanya, siapa pimpinannya, kemudian bekerja sama dengan baik, tetapi tetap menjaga kesopanan, katakanlah itu kepribadian, ataupun sekarang itu budi pekerti yang baik itu mungkin yang perlu ditekankan. Jadi budi pekerti, integritas, kemudian budaya-budaya yang positif itu harus tetap kita tanamkan. Kalau masalah tadi intelektual dan begini kecil bagi mereka, karena mereka itu secara intelektual bagus, lebih bagus mereka daripada kami. Ya itu Mbak Nadia. Nah, itu teman-teman semuanya, kita harus memperhatikan pesan dari Pak Kepala tadi. Ibaratnya nih, kita udah susah-susah, kita sudah berjuang ya Pak. Ya, betul. Waktu seleksi CASN, waktu seleksi masuk sekolah kedinasan, mungkin kita sudah melawan puluhan ribu orang dan kita udah belajar. Mungkin saya juga merasakan perjuangan itu teman-teman. Dan itu luar biasa. Makanya kita harus bisa menunjukkan ini loh. Kalau saya tuh benar-benar bisa bekerja maksimal, kerjaan yang bagus. Tapi perlu digarisbawahi juga karena mungkin kita generasi milenial, benar yang diucapkan oleh Pak Wisnu, kalau generasi milenial itu lebih susah diikatnya teman-teman, karena mungkin kan lebih bisa mengikuti perkembangan zaman digital IT yang mana itu lebih bebas sebenarnya untuk kita berekspresi. Tapi kita harus tetap memperhatikan nilai-nilai di dasar PNS atau nilai-nilai dasar ASN begitu ya Pak. Betul. Dan tata krama sopan santun apalagi yang di Jawa Tengah nih, harus kita memperhatikan itu semua. Baik teman-teman, sepertinya udah nggak sabar nih kita masuk ke pembahasan kita, yaitu penyederhanaan birokrasi. Jadi Pak Wisnu, kan selama ini penyederhanaan birokrasi dari tahun lalu ya Bapak, mungkin Pak Wisnu udah sering sekali nih bosan ya Pak mungkin membahas tentang penyederhanaan birokrasi dari tahun lalu, dari persiapannya sampai tahun ini, bahkan setelah dilaksanakan pun tetap aja masih jadi hot topic di mana-mana di seluruh Indonesia teman-teman. Nah mungkin untuk awal dulu Pak Wisnu bisa menjelaskan apa itu penyederhanaan birokrasi ke teman-teman ASN semuanya. Sebelum saya jawab itu tadi kan bosan gitu ya, sebetulnya nggak bosan, tetapi kadang-kadang kalau ada permasalahan kaitannya dampak dari penyederhanaan birokrasi ini, kami kesulitan untuk menjawab karena perangkat-perangkatnya itu belum dipersiapkan dengan baik. Itu saja sebenarnya. Kalau masalah bosan itu kadang-kadang bosan permasalahan itu sama kemarin karena aturannya belum ada, kami masih bingung jawabnya apa dan sebagainya. Contoh sekarang P3K ini, P3K itu kan termasuk program kebijakan baru untuk pegawai ASN ya. Tapi apakah sama aturannya dengan CPNS? Ternyata kan berbeda. Berbeda di mana? Nggak tahu karena yang aturan untuk yang P3K itu belum jelas sampai sekarang. Sehingga termasuk penyederhanaan birokrasi ini adalah sebetulnya kalau kita membaca di dalam Permen Pan RB nomor 25 tahun 2021 itu tentang penyederhanaan birokrasi, itu sebenarnya kita bisa dapat memahami bahwa penyederhanaan birokrasi itu adalah bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan, proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, kemudian melalui penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Ini jadi pada hakikatnya penyederhanaan birokrasi ini dampaknya yang diharapkan adalah di dalam hal pemberian pelayanan itu kepada masyarakat itu lebih cepat, mudah dan terjangkau dan efektif efisien tersebut. Kemudian juga masalah kaitannya dengan masalah tingkatan unit organisasi yang tadinya mungkin secara kalau kita melihat ilmu tentang organisasi mengenai rentang kendali rentang kendali itu cukup panjang ya. Kita akan memendekkan rentang kendali itu. Jadi unit instansi itu semakin didekatkan, semakin dikecilkan, disederhanakan. Yang tadinya mungkin mulai eselon 4, 3, 2, dan 1. Sekarang cukup 2 tingkatan. Eselon 2 dan 3, dan eselon 1 dan 2 kalau di pusat, kalau di daerah itu eselon 2 dan eselon 3. Yang lainnya disetarakan dengan jabatan fungsional begitu. Saya kira ini. Oke, berarti secara garis besar ini penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk meringkas sistem birokrasi di Indonesia untuk menjadi lebih simpel, tapi dengan output atau pelayanan yang lebih maksimal, begitu ya Bapak ya? Sebenarnya tidak hanya simpel saja, tapi efektif dan efisien. Kalau kita bicara efektif itu berarti sasaran tujuan pembangunan itu tercapai lebih cepat. Efisien waktu, efisien itu bisa bicara waktu, kalau efektif mungkin juga waktu, di samping waktu juga masalah pendanaan. Kalau semakin banyak yang dilalui, kalau rentang kendalinya itu
tinggi ya panjang, otomatis dananya juga keluar yang sebenarnya tidak perlu itu juga panjang gitu. Jadi artinya dengan demikian efektif efisien itu adalah baik sasaran tujuan daripada pembangunan termasuk waktu dan biaya semakin sederhana, semakin kecil, sehingga itu mempercepat pelayanan kepada masyarakat gitu, seperti itu. Baik, luar biasa lengkap sekali penjelasan dari Pak Wisnu ya. Kemudian untuk pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Provinsi Jawa Tengah sendiri seperti apa Pak ini perkembangannya? Gini, tadi saya sampaikan bahwa di dalam penyederhanaan birokrasi itu ada 3. 1, penyederhanaan struktur organisasi, struktur ya. Yang kedua itu adalah penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, dan yang ketiga itu adalah penyesuaian jam kerja. Kalau di Jawa Tengah jelas, ini di Provinsi Jawa Tengah ini kalau struktur organisasi otomatis berubah. Sekarang tidak ada lagi untuk jabatan eselon 4 atau pengawas. Tetapi ada beberapa hal memang masih tetap, khususnya di yang menangani masalah kesekretariatan. Itu masih ada jabatan pengawas. Namun di luar itu sudah sebagian besar sudah dilakukan penyetaraan. Jumlahnya itu yang disetarakan untuk yang jabatan fungsional, jabatan pengawas eselon 4 ini sekitar 583, sekitar itulah, cukup banyak ya ada. Untuk yang eselon 3 juga ada beberapa, antara lain sekitar 30-an atau 40-an itu yang disetarakan di jabatan fungsional, khususnya di sekretaris daerah Provinsi Jawa Tengah. Jadi sudah terjadi. Terus kemudian nanti adalah jabatan yang disetarakan. Itu disetarakan itu adalah jabatan administrasi. Itu kan ada administrator, ada pengawas dan pelaksana, dan jabatan fungsional dan sendiri. Nah, itu disetarakan dengan jabatan fungsional. Artinya jabatan administrator disetarakan dengan jabatan fungsional madya, ahli madya, sedang jabatan pengawas atau eselon 4 itu disamakan dengan disetarakan dengan jabatan fungsional ahli muda. Dan kalau di Jawa Tengah kebetulan tidak ada jabatan eselon 5 gitu, jadi selesai gitu. Dan itu dalam kaitannya masalah penyesuaian tadi. Kemudian untuk yang penyesuaian jam kerja atau sistem kerja, bukan jam kerja, sistem kerja itu otomatis berubah. Tadi sampaikan, kita zaman milenial ya. Nah, otomatis untuk mempercepat kegiatan-kegiatan yang kaitannya masalah pelaksanaan tugas ini, itu harus digunakanlah sistem informasi teknologi, ya IT itu harus memanfaatkan itu. Dan memang dampaknya luar biasa. Saya yakin teman-teman yang ada di BKD khususnya itu antara tahun 2000 katakanlah itu 15 sampai 2022 ini perubahannya sangat luar biasa. Efisiensi ATK itu luar biasa dengan adanya perubahan penggunaan aplikasi-aplikasi dikembangkan oleh BKD. Bayangkan kalau misalkan dulu itu talent pool itu kalau membuat makalah itu kita harus membeli kertas. Kalau pesertanya misalkan 2000 sekian, padahal misalkan satu orang membuat makalah itu minimal itu 5 lembar sampai 7 lembar, katakan 10 lembar, kali 2000 sekian itu berapa kertas yang dibutuhkan? Sia-sia. Ya, kemudian untuk mengoreksi pun kesulitan juga, kelamaan gitu. Sampai harus dikumpulkan, harus ditata kembali yang organisasi, yang mengambil administrasi mana, yang mengambil perekonomian mana, yang mengambil. Tapi dengan adanya IT ini tidak perlu. Yang mengambil perekonomian, misal mengambil bidang perekonomian, mengambil pembangunan, infrastruktur, sudah tertata oleh sistem tersebut. Terus kemudian penilaiannya pun kita juga pakai sistem, mereka langsung nge-link ke penilai, tidak perlu kita kirim-kirim. Melalui sistem ini sudah tinggal nanti penilai membuka, saya bertanggung jawab nilai bidang apa dan sebagainya, kemudian mengirimnya apa? Mengirim lagi ke aplikasi, mudah sekali. Dan itu akhirnya itu berapa efisien yang digunakan. Sekarang dengan TNDE, saya terima kasih ini Kominfo maupun organisasi TNDE ini luar biasa. Kalau kertas bayangkan berapa kertas yang kita butuhkan. Iya, nah itu penggunaan. Kemudian juga kita memberikan informasi perubahan jadwal, tidak perlu ngetik lagi, cukup lewat WA dan sebagainya. Itu luar biasa. Makanya intinya penggunaan aplikasi ini semakin kita kembangkan dengan catatan bahwa itu memang tetap valid, kemudian objektif, terukur lah gitu. Jangan sampai dengan ini justru malah memperhambat. Jangan. Artinya memang kalau ini bisa tugas-tugas ini bisa dilaksanakan oleh aplikasi, dibantu oleh aplikasi, saya pikir dikembangkan. Dan
terutama yang pelayanan di BKD ini saya kira hampir semua sudah menggunakan aplikasi, mulai ujian mutasi, kemudian talent scouting, kemudian naik pangkat, kemudian naik jabatan, semua sudah menggunakan aplikasi, soal cuti dan sebagainya. Tugas belajar, apalagi sekarang tugas belajar sudah tidak ada lagi istilahnya itu, semuanya namanya sudah tugas belajar, tidak ada izin belajar, cuma tugas belajar yang dibiayai oleh APBD, APBN maupun yang dibiayai oleh diri sendiri, istilahnya begitu perbedaannya. Dan itu semuanya menggunakan aplikasi, tidak ada kertas yang masuk di tempat kami, sehingga nanti semakin kegiatan kita semakin terbantu dan semakin efektif dan efisien. Ini saya kira ini luar biasa. Jadi ke depan saya pikir memang tenaga-tenaga administrasi semakin terkurangi, sehingga kita membutuhkan tenaga-tenaga yang fungsional, sehingga ke depan itu potensi-potensi di Jawa Tengah itu akan dikembangkan oleh ASN-ASN yang profesional, sehingga akan menjadi bisa bersaing dengan provinsi lain, bahkan mungkin negara lain. Kalau semuanya berjalan dengan bagus, otomatis negara Indonesia akan menjadi, katakanlah itu macan Asia atau macan dunia, gitu. Kalau betul-betul dilaksanakan, harapan kami saya tetap PD atau saya optimis bahwa akan tercapai. Tapi dengan catatan untuk kepegawaian, tolong pelaksanaan sistem merit ini benar-benar kita jaga, dan pegawai BKD harus menjaga marwah dan semuanya harus menjaga marwah tentang sistem merit ini, karena ini dampaknya luar biasa yang kami rasakan. Mungkin itu. Baik, luar biasa. Indonesia goes to macan Asia, mantap. Oke, kembali lagi ke topik ya teman-teman, penyederhanaan birokrasi tadi. Jadi di Jawa Tengah itu mungkin yang disetarakan tadi Pak Wisnu menyampaikan ada banyak sekali ya, ternyata 800-an pengawas ya 500. Pak? Oh 500 pengawas yang disetarakan. Ya. Yang tadinya sebagai kepala sub bidang menjadi jabatan fungsional, jadi pejabat fungsional. Kepala seksi menjadi pejabat fungsional sesuai dengan tusinya. Nah, pasti dengan adanya perubahan ini Pak, pasti banyak nih juga yang resah dan gelisah akan gimana nih karir saya. Dulu kan jelas begitu dari Kasubit, kemudian bisa promosi ke Kabit, begitu kan. Nah, tapi kalau dengan dijadikan jabatan fungsional semua begini, karir saya gimana ya? Saya gimana naik pangkatnya ya? Saya bisa naik nggak ya? Nah, ini yang mungkin juga menjadi keresahan sobat-sobat ASN semuanya. Berbicara tentang sistem karir, dan di Jawa Tengah itu kan terkenal dengan ada yang namanya talent scouting ya Pak? Betul. Nah, setahu saya talent scouting itu kan untuk mengisi jabatan administrasi ya Pak, administrator atau pengawas. Nah, dengan kondisi pasca penyederhanaan birokrasi ini, itu nanti gimana ya Pak? Talent scoutingnya tetap ada atau mau diganti atau bagaimana? Baik Mbak Nadia, ini terkait dengan masalah pengembangan karir ya. Juga mungkin sekarang kalau kita bicara pengembangan karir, mungkin juga ada pola karir dan sebagainya ya. Artinya bahwa dengan adanya penyetaraan ini, saya yakin semuanya pasti merasa kaget, iya, karena ini hal yang baru. Dan jabatan fungsional itu kan dulu nggak pernah dilirik, ya dulu ya. Bahkan orang kan menghindari menjadi pejabat fungsional, ya, karena cenderung orang kan mencari ke struktural. Tapi sebenarnya kalau kita melihat nilai value ataupun substansi fungsional itu mengarah ke profesional, tentunya pegawai ASN sekarang itu malah senang menjadi fungsional, gitu. Karena menjaga fungsional itu arahnya ke profesional. Profesional itu seandainya kita berhenti atau pensiun, gitu ya, itu masih bisa berharga di masyarakat, bisa menjelaskan dengan keprofesional waktu dia menjadi PNS atau ASN itu bisa menjelaskan dengan baik, gitu loh. Jabatan fungsional itu jabatan yang sebenarnya itu melaksanakan core bisnis di SKPD masing-masing, gitu. Kalau tidak ada nilai atau tugas-tugas pokok di SKPD itu tidak ada pejabat fungsional, apa artinya SKPD tersebut, gitu loh. Jadi saya pikir itu betul, gitu ya, ke sana ke depan itu ya. Cuma mungkin karena kita belum bisa menyesuaikan, dan kita di BKD ini kesulitannya karena aturan tentang jabatan fungsional itu hanya sebagian besar. Kalau kita dulu itu sekitar jumlah yang jadi pejabat fungsional sekitar di bawah 90 lah gitu. Sekarang kan sudah 100 sekian, 100 lebih. Kalau nggak salah informasi 115 atau antara 115-an di bawah 120 jumlah jabatan fungsional di Jawa Tengah, di Provinsi Jawa Tengah. Dan jumlah ini
tentunya yang tambahan-tambahan itu BKD belum siap dalam arti harus mempelajari kembali. Karena jabatan fungsional tadi kan bagaimana naik pangkat saya, naik jabatan saya gitu, gimana caranya? Karena berbeda caranya. Kalau PNS ASN biasa, PNS khususnya PNS biasa itu kan 4 tahun pasti naik kalau tidak terjadi suatu hal yang menyebabkan dia itu tidak naik lah gitu ya. 4 tahun pasti naik lah. Tetapi jabatan fungsional tidak. Dia akan naik itu kalau dia melaksanakan dengan bagus dan angka kreditnya itu benar-benar terpenuhi, mungkin 2,5 tahun sudah naik jabatan maupun naik pangkat. Tadi pertanyaan, apakah talent scouting masih tetap gitu? Oh masih. Kan talent scouting itu sebenarnya kan untuk memilih kader-kader potensial. Kita butuh kader potensial baik di bidang fungsional maupun non fungsional atau pelaksana mengarah ke jabatan struktural. Tetapi apakah fungsional itu tidak bisa menjadi struktural? Bisa, justru itu malah menarik kalau bagi kami. Gitu. Kalau toh tidak bisa ke struktural, fungsional kan bisa ke media, ke utama dan sebagainya. Memang utama itu belum semuanya jabatan fungsional ada yang utama, ada beberapa hal. Tapi saya kira 40% atau 60% sudah ada jabatan fungsional utama itu. Sebenarnya dengan jabatan pengalian penyetaraan jabatan ini kedepannya lebih bagus. Namun memang karena kita itu masih aturan baru ya, sehingga belum terbiasa yang tadinya kita menjadi struktural, kita punya staf, terus kita punya kewenangan kaitannya dengan tupoksi masing-masing gitu ya. Tetapi saat ini mereka tidak memiliki itu. Ya khususnya kewenangannya, kemudian tidak punya staf karena mereka harus berkolaborasi otomatis. Disinilah menyenangkan sekali mungkin kaitannya dengan bicara fungsional. Karena fungsional itu melatih dia untuk melatih ASN itu khususnya CPNS itu bekerja secara kolaboratif, bekerja sama. Inti dari pelaksanaan tugas di pemerintah Jawa Tengah, di pemerintah dimanapun juga, maaf ya tidak hanya Jawa Tengah, di manapun juga itu masalah koordinasi, komunikasi itu penting sekali. Nah ini yang mungkin tidak bisa, belum bisa terekspresi dengan baik pada saat dulu jabatan fungsional menjadi jabatan yang mungkin sekarang booming lah gitu. Ya itu belum jadi hal yang belum dibanggakan lah gitu. Kaitannya masalah bagaimana berkoordinasi dan komunikasi yang baik. Tetapi dengan adanya penyetaraan ini mau tidak mau jabatan struktural yang berubah jadi setarakan dengan fungsional itu harus belajar bagaimana dia bekerja sama dengan teman-teman fungsional untuk melaksanakan tugas-tugas ini secara efektif dan efisien sehingga kinerjanya semakin bagus, kualitas kinerja semakin bagus. Itu bagaimana caranya? Tidak mungkin pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dia sendiri. Satu orang melaksanakan satu orang walaupun dia fungsional, dia hanya berkutat untuk bekerja sendiri tanpa berkoordinasi, enggak mungkin. Semua pekerjaan itu membutuhkan koordinasi. Dan nanti dampaknya apa? Kalau latihan koordinasi, otomatis suatu saat dia dibutuhkan menjadi tenaga atau jabatan struktural untuk dimutasikan atau dipromosikan, dipindah menjadi jabatan struktural. Dia sudah terbiasa berkoordinasi. Dia sudah terbiasa berkomunikasi dengan baik karena sering ketemu dengan teman-temannya, sehingga ini tinggal mengembangkan strukturalnya itu bagaimana, mengembangkan koordinasi, mengembangkan komunikasi secara bagus, menata ekonomi, menata perasaan, kemudian juga bagaimana membangun mengatasi masalah konflik interest, konflik manajemen dan sebagainya. Itu tinggal mengembangkan yang pengembangan yang lain gitu loh. Artinya dasar itu sudah dilaksanakan, komunikasi, koordinasi. Karena selama ini saya melihat bahwa para pejabat struktural itu cenderung kelemahannya itu masalah koordinasi dan komunikasi. Karena apa? Makanya dengan adanya tes talent scouting ini, itu untuk kita akan mendapatkan orang-orang yang memiliki kemampuan di dalam mengelola orang lain. Mengelola orang lain itu kan seharusnya dia harus bisa mengelola dirinya sendiri dulu. Kalau seorang pemimpin tidak bisa mengelola emosinya, tidak bisa mengelola mentalnya, bagaimana mungkin dia akan bisa mengelola orang lain gitu. Ini mungkin yang harus kita tekankan bahwa sebenarnya hampir semua senang menjadi pemimpin, itu senang semuanya. Padahal sebetulnya kalau kita teliti, mereka sebenarnya tidak berbakat untuk menjadi seorang manajer gitu. Nah itu kan dampaknya kan juga artinya dengan adanya penyetaraan itu kan menyebabkan mereka ada pilihan lain, tidak harus struktural gitu. Bahkan sekarang ini kemarin kita lakukan dengan analisa terhadap
kinerja yang dampaknya pada pemberian salary atau gaji maupun tunjangan-tunjangan lain, tunjangan kinerja itu namanya fungsional itu lebih bagus, lebih meyakinkan, lebih memberikan harapan untuk mendapatkan imbalan, katakanlah itu sebagai benefit atau salary, yaitu tambahan-tambahan kinerja materi yang lebih bagus daripada struktural. Saya begitu. Saya bisa mengatakan ini nanti bisa dicek, nanti kita bisa diskusikan. Kenapa begitu? Karena sekarang dasarnya adalah pemberian tunjangan kinerja itu berdasarkan adalah tunjangan kinerja itu kelas jabatan dasarnya. Nah, kelas jabatan itu otomatis semakin tinggi kelas jabatannya, semakin tinggi tunjangan kinerjanya. Jadi tunjangan kinerja seorang misalkan jabatan eselon 4 atau pengawas dengan fungsional ahli muda itu sama. Wow. Kemudian tunjangan jabatan fungsional lebih tinggi dengan tunjangan strukturalnya lebih tinggi fungsionalnya. Cek kalau nggak salah gitu. Ya, pasti lebih tinggi fungsionalnya saat ini loh ya. Saya nggak tahu kalau turun ke depan gitu. Dengan adanya jabatan penyetaraan jabatan struktural ke fungsional ini, sebenarnya kalau kita benar-benar memperhatikan dengan seksama itu, mereka sebenarnya harus lebih senang. Ya, kita memang kesulitan kita itu karena masih baru, aturan-aturannya juga belum terbit, sehingga kami juga kesulitan untuk menjelaskan bagaimana mencari angka kredit. Makanya kemarin kami kebetulan itu kan jabatan yang paling banyak penyetaraannya di benak Provinsi Jawa Tengah itu ada jabatan analis kebijakan. Dan analis kebijakan itu sebenarnya itu fungsional baru di Jawa Tengah, termasuk baru. Itu kemarin ada 5 pejabat fungsional yang ahli media, itu aja kita menangani itu ya kurang optimal karena kita nggak tahu, belum paham betul bagaimana penanganan jabatan fungsional analis kebijakan. Tetapi ini sekarang jumlahnya itu sekitar 150-an orang yang jabatan jabatan fungsional ahli kebijakan, analis kebijakan. Ya, itu banyak sekali. Ada yang muda, ada yang madya. Ini mungkin BKD harus tetap bisa menyesuaikan diri dengan baik. Dan kemarin sudah kita lakukan sosialisasi yang narasumber dari langsung agar mereka ini tidak terjadi keresahan. Kalau misalnya analis kepegawaian kan sudah biasa, perpustakaan, pustakawan, arsiparis itu sudah biasa lah bagi kita. Penyuluh kehutanan, penyuluh pertanian itu sudah biasa. Tetapi analis kebijakan, kemudian ada apalagi misalkan analis perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ya, ini juga orang-orang baru, analis yang baru, sehingga ke depan mungkin BKD harus lebih dapat menyelesaikan sehingga ada lebih cepat adaptasi, sehingga nanti selalu konsultasi koordinasi dengan pusat. Dampak dari keresahan teman-teman yang dialihkan jabatannya disetarakan dengan jabatan fungsional ini semakin terkurangi dan penanganan semakin baik. Itu harapan kami semacam itu. Baik, luar biasa. Ini sepertinya yang kemarin masih resah dan gundah karena disetarakan, sepertinya mendengar penjelasan Pak Wisnu jadi tenang Pak, mungkin lebih tenang. Dan mungkin teman-teman yang tadinya nggak mau ke jabatan fungsional ini kayaknya jadi berbondong-bondong ke jabatan fungsional karena tergiur dengan tunjangan tadi. Oh iya, saya tadi juga tertarik dengan statementnya Pak Wisnu kalau koordinasi dan komunikasi itu sangat sulit ya Bapak ya. Saya setuju sekali. Jadi koordinasi itu memang mungkin mudah diucapkan, tapi sulit dilaksanakan. Ya karena itu tadi kita berkoordinasi lagi-lagi dengan manusia. Jadi kita harus bisa menata hati kita harus bisa berbicara dengan baik ke orang lain bagaimana penyampaiannya, begitu ya Pak. Intermezzo sedikit nih Pak, saya jadi penasaran. Tadi kan Pak Wisnu mengatakan sebagai seorang pemimpin sebelum mengelola orang lain harus bisa mengelola diri sendiri ya Bapak. Saya mau tanya Pak, bagaimana Pak Wisnu bisa mengelola diri Pak Wisnu sendiri sebelum mengelola orang lain, apalagi kan saya tahu sebagai kepala BKD pasti dinamikanya luar biasa, apalagi nih terkait kepegawaian ASN sekarang yang memang juga masih banyak liku-likunya gitu Pak. Coba Pak. Saya kira gini ya, pemimpin itu tercipta itu bukan karena belajar, tidak, tapi ada faktor lain. Artinya belajar tetap, tapi maksud saya itu belajar formal ya. Kalau belajar non formal iya gitu, karena kita dilahirkan dari keluarga, dari bapak ibu kita. Kemudian bapak ibu kita itu juga mengajarkan beberapa hal, nilai-nilai value itu sangat penting.
itu berdampak terhadap sikap dan perilaku kita. Dan juga mungkin juga lingkungan yang mungkin lebih baik dengan yang tidak baik, ya otomatis akan berdampak terhadap sikap dan perilaku yang mendukung ke arah kepemimpinan yang baik atau buruk begitu. Jadi hal yang terpenting adalah masalah bagaimana penanaman nilai-nilai saat dia di depan keluarganya. Jadi saya pikir saya banyak menemukan, kebetulan saya itu sering melakukan analisis kenapa dia terjadi sikap dan perilaku semacam itu, kenapa dan sebagainya. Saya selalu menganalisis, misalkan anak yang baik kok jadi kayak gini dan sebagainya, itu biasanya saya sampai meneliti apakah dia dulu waktu di rumah didikannya dimanjakan oleh orang tuanya dan sebagainya. Itu akhirnya juga saya mengamati, saya tanyakan kalau ada permasalahan-permasalahan di BKD maupun waktu saya di organisasi, itu saya tanyakan bagaimana dulu orang tuanya dan sebagainya. Itu harus diteliti. Artinya makanya keluarga itu menjadi barometer untuk menentukan baik tidaknya seorang itu. Kok saya setuju, karena pendidikan pertama sikap dan perilaku itu yang menentukan, yang memberikan pelajaran adalah orang tua kita, terutama ibu. Makanya jadi kenapa saya bisa demikian, ya pertama mungkin ya karena pendidikan. Saya nggak tahu apakah saya itu baik tidak, nggak ngerti, yang menilai orang lain. Mungkin bagi saya itu kok jelek terus. Tapi ini yang menurut saya itu kita harus siap mengelola diri. Pengelolaan diri, mental, emosi dan sebagainya itu tadi saya katakan harus dari didikan yang tempaan-tempaan hidup itu. Dan biasanya orang yang memiliki tempat-tempat hidup yang bagus itu semakin kuat, semakin bagus menjadi seorang pemimpin. Kita kalau atasan mungkin mengingatkan dengan keras, itu jangan dianggap itu marah, tetapi itu adalah pelajaran bagi kita. Seperti bapak kita, kalau bapak kita, ibu kita, yang kita aja misalkan kalau nakal dicaciwal, digebuk dan sebagainya. Bagaimanapun juga sistem nilai yang ditanamkan orang tuanya terhadap manusia, terhadap orang, terhadap anak itu berpengaruh terhadap cara memimpin. Tetapi yang jelas, seorang pemimpin itu harus pandai dalam koordinasi maupun komunikasi. Nah, kalau dalam koordinasi itu sebetulnya kan kata kuncinya itu kan negosiasi. Baik, luar biasa ya teman-teman, kompleks sekali penjelasan dari Pak Kepala ini. Saya semakin terinspirasi oleh Pak Kepala BKD. Apalagi tadi tentang kepemimpinan ya teman-teman. Memang benar, jadi kepemimpinan itu mungkin kita bisa belajar teori kepemimpinan, tapi untuk praktiknya belum tentu semua orang itu bisa, karena kita bisa terbentuk menjadi pemimpin yang luar biasa kalau kita sudah terbiasa mengalami dinamika yang luar biasa pula. Ada yang bilang untuk menjadi pemimpin itu kita harus melalui tahap terbentur, baru kita bisa jadi terbentuk untuk jadi yang lebih baik. Memang untuk keberjalanan organisasi selain ditentukan oleh mungkin pelaksanaan yang kompeten, juga ditentukan oleh pemimpinnya ya Pak ya. Jadi antara pemimpin dan pelaksana kita harus bisa berjalan beriringan begitu, dan harus satu visi misi begitu. Kalau sudah beda ya gimana mau jalan begitu teman-teman. Oke baik, meringkas seluruh yang sudah disampaikan oleh Pak Wisnu tadi tentang penyederhanaan birokrasi. Jadi intinya penyederhanaan birokrasi ini kita sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan juga teman-teman. Tujuannya tetap untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien gitu. Jadi ini kita meningkatkan untuk masyarakat, tapi kesejahteraan kita sebagai ASN juga diperhatikan sebenarnya teman-teman. Sangat diperhatikan gitu kan. Tapi ini butuh proses, memang butuh proses ya Pak ya. Betul. Karena ini juga masih baru dan mungkin banyak daerah-daerah juga yang masih baru akan hal ini, apalagi tadi banyak jabatan fungsional juga yang masih baru. Makanya ini kita sama-sama belajar, tapi kedepannya insya Allah semuanya akan lancar dan sama-sama oke lah nanti di akhir. Begitu ya Pak Wisnu. Amin, betul ya Pak Gabe. Amin. Baik teman-teman semuanya, sepertinya kita sudah berada di ujung podcast nih. Setelah perjalanan panjang tadi ya, kita perjalanan panjang penjelasan dari Pak Wisnu yang sungguh kompleks tentang penyederhanaan birokrasi. Pokoknya kalau urusan tentang kepegawaian itu memang banyak sekali ya Pak Wisnu ya. Iya. Nah, bayangkan teman-teman itu yang dilalui Pak Wisnu dikerjakan setiap hari begitu. Teman-teman bagaimana dinamikanya begitu. Nah baik, mungkin sebelum saya tutup closing ya Pak Wisnu, terakhir mungkin Pak Wisnu ada pesan untuk Sobat ASN semuanya, monggo silahkan. Baik, penyederhanaan birokrasi ini kita sikapi dengan positif saja. Bahwa ke depan, bahwa jabatan fungsional itu menjadi jabatan yang lebih baik daripada yang lainnya. Artinya bahwa untuk mewujudkan profesionalitas pegawai yang berintegritas, akuntabel, untuk mewujudkan smart ASN, salah satunya dengan melaksanakan pekerjaan profesional, dan profesional ini bisa dicapai kalau itu setiap ASN memiliki jabatan yang
spesifik. Dan jabatan spesifik itu adalah jabatan fungsional. Yang kedua, di dalam hal jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana maupun jabatan yang lain, apakah talent scouting masih tetap dijalankan? Tentunya nanti ada perubahan-perubahan. Perubahan ini kenapa? Karena jabatan struktural semakin sedikit. Dengan demikian otomatis pola karir juga kita akan rubah. Kemudian semuanya menggunakan tes. Tidak, kalau dulu fungsional kan tidak perlu talent scouting, tapi sekarang talent scouting karena kita akan pemetakan dengan manajemen talenta dengan 9 kotak 9 kuadran ya. Artinya bahwa nanti untuk yang 7, 8, 9 inilah yang untuk dilaksanakan proses talent scouting selanjutnya yang khususnya untuk jabatan pengawas dan administrator. Tetapi untuk jabatan JPT kita sudah alhamdulillah Dinas Perhubungan Jawa Tengah itu sudah mendapatkan sistem yang kategorinya sangat baik. Saya terima kasih pada teman-teman BKD terutama itu yang dari Pak Sekretaris bidang PPP, bidang PKP, kemudian INKA, kemudian Unpenkom, ya kemudian ya kayak sekretariat itu luar biasa itu sehingga bisa mewujudkan bahwa nilai kita itu nilai sistem kita itu adalah sangat baik sehingga dampaknya bahwa kita dapat melakukan pengisian JPT tanpa harus melakukan open bidding atau seleksi terbuka. Kita menggunakan talent pool dan tahun 2022 ini itu diawali 2021 kita sudah persiapkan untuk pengisian JPT melalui talent pool. Tentunya ini berbeda, tidak seperti yang pejabat calon pengawas maupun administrator, lebih rigid, indikatornya lebih kompleks dan ini tentunya juga nanti artinya para pejabat eselon 3 atau administrator dan ahli media itu kalau ingin menduduki JPT harus mempersiapkan diri. Dan satu hal lagi bahwa dengan adanya penyederhanaan birokrasi ini tentunya jabatan-jabatan struktural itu juga semakin banyak pekerjaannya dan mereka juga yang berperan di bidang penanganan pengembangan karir itu juga harus siap untuk mewujudkan ASN yang lebih profesional karena apa? Di sana ada sekarang ini dengan adanya istilah bagaimana peningkatan kualitas kompetensi ASN itu dilakukan melalui apa? Itu ada beberapa, misalkan ada coaching, kemudian ada mentoring, ya. Kemudian ada lagi dengan mungkin nanti adalah yang satu menggunakan counseling kinerja. Jadi saya harapkan nanti ke depan tuh ini kalau semua sudah difahami betul, siap untuk dikritik. Karena apa? Untuk menjadi seorang pemimpin kan harus dikritik juga siap, sehingga kalau diingatkan ini salah itu nggak perlu marah. Kalau tujuannya untuk ke depan lebih bagus harus siap. Artinya kritikan, nyinyiran dan sebagainya itu jangan dianggap sebagai suatu lawan kita enggak, tetapi masukan untuk diri kita agar ke depan lebih baik lagi. Jadi Bapak Ibu, mulai saat ini penyusunan dirinya itu sangat penting, harus segera melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada saat ini. Ya, sehingga nanti ke depan kita sama-sama menyongsong Jawa Tengah yang lebih bagus, Jawa Tengah yang lebih sejahtera, dan tetap mboten korupsi, mboten ngapusi. Luar biasa Pak Wisnu penjelasannya. Tuh teman-teman, apapun yang sedang kita hadapi itu dengan positif dan selalu berbuat yang terbaik apapun yang kita bisa ya Bapak ya. Nah, sudah gamblang kan teman-teman penjelasan dari Pak Wisnu, luar biasa nih, saya mulai tercerahkan banyak hal nih. Banyak sekali pelajaran. Ini kalau misalkan saya lagi kuliah mungkin catatan saya penuh nih ya teman-teman ya. Nah, penjelasan Pak Wisnu tadi sekaligus penutup dari Pak Wisnu ya teman-teman semuanya, untuk yang tadinya mungkin masih bingung dan mungkin masih resah gelisah akan karirnya dan lain sebagainya, sudah terjawab semuanya kan oleh Pak Wisnu. Apa sudah jelas semuanya teman-teman? Kalau teman-teman masih punya pertanyaan tentang penyederhanaan birokrasi atau teman-teman ada usul nih, BKD lanjutnya bahas materi ini nih, kalian semua bisa komen di kolom komentar tentunya, atau kalian bisa ke media sosial BKD Provinsi Jawa Tengah. Gak apa-apa, usul aja yang banyak, nanti kita pilih mana yang paling sesuai dan mana yang mau kita bahas dulu. Betul Pak Wisnu? Betul. Oke, luar biasa. Jangan lupa juga di like dan di share postingan ini, podcast ini, supaya semua orang di Indonesia tahu ya Pak Wisnu ya, kalau BKD nih kita punya podcast namanya Oblasan Gayeng. Kita hari ini bahas penyederhanaan birokrasi gitu, jadi biar semuanya tahu begitu. Dan jangan lupa juga subscribe tentunya, nyalain loncengnya biar kamu tahu kalau BKD Provinsi Jawa Tengah upload video baru.
Baik Pak, ini kita belum punya jargon nih, kebetulan gini aja kali. Pak Wisnu, saya mau minta ini tolong. Jadi kalau saya bilang oblesan gayeng, kita bareng ya Pak. Mantap, gitu ya Pak ya. Oke. Buat penutup. Oke. Ya. Kita mulai ya Pak. Ya. Oblesan gayeng, Mantap. Luar biasa teman-teman semuanya. Baik, saya Nadia mohon undur diri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.